Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam channel Winskayun. Untuk video ini saya akan membahas tentang atau menguraikan tutorial pengelolaan Google Classroom yang meliputi mulai dari membuat pengumuman, membuat materi, tugas dan pertanyaan, kemudian mengecek hasil pekerjaan anak-anak serta menilainya, dan yang terakhir adalah mengembalikan hasil pekerjaan anak-anak. Oke, kita mulai dengan ucapan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari membuat pengumuman, membuat materi, membuat tugas, mengecek tugas anak-anak, kemudian menilai dan mengembalikan tugas anak-anak agar Google Class kita benar-benar berfungsi dengan baik. Kita mulai dengan cara membuka Chrome di sini, kemudian ketik Google Classroom. Oke, sudah muncul di sini, kita pilih di sini. Nah, terus di sini pilih, oke, sampai muncul Google Classroom. Nah, ternyata ini bukan akun yang saya pakai untuk kelas saya, jadi saya ganti dengan yang saya pakai ini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita akan memulai di kelas 8A. Kita akan membuat di ini, kan masih ingat ya, ada forum, tugas kelas, anggota dan nilai. Di ini untuk yang forum ini bisa kita membuat pengumuman. Misalnya anak-anak untuk tugas-tugas, nah, untuk materi dan tugas ya, gitu ya, materi dan tugas dimohon segera mengumpulkan dengan cara mengklik serahkan. Klik tombol serahkan. Nah, ini kita buat seperti ini, bisa kita post untuk semua kelas yang kita ampu. Jadi di sini ada ini untuk ini, karena saya pegang 5, saya klik aja semuanya, jadi bisa masuk semua. Nah, seperti ini, langsung ini sudah terklik semua, langsung post. Oke. Nah, kita tunggu. Itu cara membuat pengumuman. Nah, kita cek dulu post sudah dibuat di sini. Kita cek yang 9A apakah masuk. Yang sudah kita buat baru saja. Nah, ini. Nah, ada ini semua, ada ya, masuk ya. Nah, kalau ingin menghapus bisa kita klik titik 3 ini, kemudian klik hapus. Itu kalau untuk menghapus. Nah, sudah, sekarang kita kembali ke 8A atau kita cek ke yang 9B juga ya. Oke, ini ada, sudah ada juga ini. Kembali kita ke 8A. Nah, untuk membuat pengumuman sudah. Sekarang kita masuk ke tugas kelas. Oke, tadi kita sudah membuat pengumuman di forum ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan materi. Klik tugas kelas di sini atau classwork. Oke, begini. Kemudian klik buat. Nah,
pilih di sini materi seperti ini. Nah, pada judul teman-teman bisa menambahkan tulisan, ketik saja materi. Misalnya di sini kaidah kebahasaan teks berita. Seperti ini. Di deskripsi ini bisa kita isi materi kita, langsung kita ketik secara langsung. Ini lebih praktis karena anak-anak tidak perlu membuka link dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita punya link, kita punya data yang sudah kita buat, materi kita sudah tersimpan di Google Drive, kita tinggal mengklik Google Drive, link atau file di sini, atau YouTube dari URL-nya YouTube. Kita bisa memasukkan atau menyisipkan beberapa file di sini. Atau kalau misalnya kita tidak punya di sini, kita tidak menggunakan yang ini, kita bisa membuat apa yang kita sisipkan. Bisa dari Word, bisa dari PowerPoint, bisa dari Excel, bisa bentuk gambar, atau dari Google Formulir. Tapi ini langsung membuat saat ini juga. Nah, saya cari yang praktis dulu, yang mudah-mudah dulu. Ini kita bisa mengetikkan secara langsung di sini. Kaidah teks, kaidah teks berita, kaidah kebahasaan, kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kita bisa cari materi itu dari Google ya, kita bisa cari referensinya. Di sini contohnya, di sini saya ambil di sini, kemudian kita ketik di sini. Nah, karena kita mengambil dari internet, jangan lupa nanti menuliskan sumbernya. Tapi kita tidak membuatnya secara langsung kita ambil gitu, tapi kita bisa mengeditnya. Teks berita berbeda dengan teks dalam jenis tulisan lainnya, atau kita langsung kita ganti nih ya. Teks berita berbeda dengan, ini tambahkan di sini, kaidah kebahasaan teks berita berbeda dengan kaidah kebahasaan kaidah kebahasaan teks lain. Kita hapus saja. Nah, jadi kita tidak langsung adopsi secara keseluruhan, kita edit sedikit ya. Teks berita, nah tambah gini. Teks berita memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu. Ini yang menjadi ciri khas dan membeda dan antara, tambahkan dengan sini, antara teks berita dengan teks lainnya. Oke. Nah, kemudian di sini kaidah kebahasaan teks berita, yaitu 1, kita ketik saja penggunaan kata baku. Di sini sesuai dengan ejaan itu ya, kata baku. Sesuai dengan, atau langsung ejaan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia dan KBBI. Ini ya. Terus yang kedua, atau langsung contoh di sini. Contoh. Kita ambil.
sini kita ambil di sini. Oke. Penggunaan kata baku sesuai ejaan bahasa Indonesia. Ini meski bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Ini bahasa teks berita, dituntut. Ini kita hapus. Teks berita, dituntut. Ini sederhana dan komunikatif. Ini sengaja saya buat seperti ini biar anak-anak tidak bosan. Berita, tambahkan sini ya. Tambahkan sini aja cirinya. A. Sederhana dan komunikatif. B. Luwes dan tidak kaku. Kemudian titiknya kita hilangkan. C. Kemudian tidak usah, sudah tidak usah. Oke, ini. Nah, penggunaan kata baku itu harus sederhana dan komunikatif, luwes dan tidak kaku. Kita cari lagi. Ini kita masukkan sini juga lebih enak ini ya. Kita masukkan di sini. Sesuai dengan EYD dan KBBI. Yang ini B, yang ini C. Kemudian yang kedua di sini berarti 2. Kita lihat berarti ini penggunaan kata kerja transitif. Ya, ini bisa kita buat langsung contoh juga bisa ini. Contoh. Kita cari di sini ada apa tidak contohnya. Tidak ada. Kita cari lagi. Contoh penggunaan kata baku dalam teks berita. Kita tunggu sebentar. Di sini. Pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Bandingkan dengan yang ini. Kalimat kedua justru meminta mematikan pengunjung. Pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera dimatikan. Pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Yang kedua ini berarti tidak baku. Yang ini
maaf. Ini kita letakkan di sini. Yang ini baku. Oke, begini. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif. Tiga, misalnya lihat. Ini contoh yang sudah jadi. Jadi materi ini sudah jadi, sudah ini selesai. Kita tinggal ini kita masukkan untuk ini kita masukkan ke kelas 8 karena yang setingkat ya. Berarti hanya di kelas 8A, 8B dan 8C. Sedangkan kelas 9 tidak karena materinya berbeda. Seperti ini. Kemudian topiknya kita tentukan di situ, berarti teks berita. Nah, sudah, langsung kita push. Kita posting gini, push. Oke. Nah, kita cek di sini materi pada materi berita ini sudah muncul kaidah. Nah, di kelas 8B bagaimana? Kelas 8B juga sudah. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan, ada anak saya sedang bermain gamelan, jadi saya matikan sebentar. Kita cek di kelas 8B. Di sini ada di teks berita, materi kaidah berita, kaidah kebahasaan teks berita. Kita cek di sini materinya. Di sini sudah masuk semua, kita klik dilihat materi. Sudah lengkap materinya. Oke. Nah, ini materi sudah lengkap, jadi anak-anak tinggal membaca saja. Oke. Kita cek di 8C. 8C, oke. Di tugas kelas kita cek teks berita, materi kaidah kebahasaan. Ini sudah masuk. Oke, lihat materi secara lengkap. Nah, ini sudah selesai. Oke, untuk menyusun materi kita sudah bisa ya. Jadi kita bisa membuatnya langsung dari tugas kelas ini, langsung kita buat. Kalau misalnya kita ingin mengedit, misalnya di sini kita mengedit ya dari ini. Tadi tuh teks berita. Nah, ini kita bisa edit di sini. Edit. Nah, di sini kita edit misalnya dengan menambahkan file. Jadi saya pilih file PowerPoint ya. Nah, di sini pilih upload. Kemudian browse. Cari tempatnya, saya simpan di materi 2013. Di sini filenya. Materi kaidah kaidah kebahasaan teks berita. Ini kita klik, kemudian buka. Oke. Nah, kita tunggu sampai proses unggah selesai. Kita tunggu. Ini baru dapat 50% ya. Filenya besarnya 12,4 mega. Oke, kita tunggu sebentar lagi.
agak lama proses uploadnya. Ini kalau kita punya filenya, tapi jika kita tidak punya file PowerPoint ya kita tidak usah menyisipkan, cukup yang kita tulis saja. Sudah masuk. Nah, ini sudah buktinya kalau sudah masuk ya. Yang kita edit tadi kita tambahkan. Nah, sekarang apakah tetap kita berikan ke semua siswa? Ya. Ini mengeditnya satu persatu karena tadi kan kita membuat yang secara bersamaan kelas 8A, B, C itu tanpa lampiran. Ini otomatis kalau kita mengedit ini hanya masuk ke satu saja. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita mau mengedit di kelas yang lain itu bisa kita tambahkan sendiri, kita edit, kita buka 8B misalnya. Caranya sama dari tugas kelas tadi, kemudian materi kaidah, kemudian klik di sini, klik edit, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini tambahkan file. Nah, karena tadi sudah selesai, yang terbaru kan akan muncul, jadi tidak usah upload lagi, langsung klik ini, langsung sisipkan. Nah, sudah muncul ya. Langsung simpan. Tinggal mengedit yang kelas 8C. Kita tambahkan juga di tugas kelas. Kemudian dari ini kita lihat materi kaidahnya. Kita klik. Nah, kita edit lagi. Kita tambahkan file PowerPoint-nya. Tambah di sini file. Masih sama karena sudah pernah diupload, jadi akan muncul di koleksi kita di sini. Oke, diklik baru sisipkan. Nah, kita tunggu sebentar, sudah langsung muncul. Oke, baru diklik simpan. Nah, kita sudah membuat materi di 3 kelas. Kita coba di sini ya. Nah, kita sudah membuat materi untuk kaidah teks berita di kelas 8A, 8B, dan 8C. Itu tadi cara membuat materinya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat tugas di Google Classroom. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya setelah kita membuat pengumuman kemudian materi, maka sekarang kita mencoba membuat tugas. Klik buat, kemudian klik tugas di sini. Nah, tugasnya di sini beri tulisan atau ketik saja tugas materi kaidah kebahasaan teks berita. Kita tidak usah pakai link dulu ya, biar anak-anak tidak terlalu bingung karena ini masih awal-awal. Jadi anak-anak rata-rata membuat atau membuka Google Classroom saja sudah bingung, jadi kita tidak usah terlalu rumit. Nah, di sini kita buat perintah kerjakan atau setelah kalian mempelajari materi kaidah kebahasaan teks berita, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal berikut dengan benar.
jika sudah selesai, ini kita beri tambahan gini ya, dengan cara mengetik secara langsung, dalam kurung tidak perlu ditulis di buku ataupun di foto. Ini. Nah, jika sudah selesai mengetik, kalian bisa mengirimkan tugas tersebut dengan cara menekan tombol serahkan yang ada di pojok sebelah kanan ya, di pojok sebelah kanan atas. 1. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks berita? 2. Sebutkan 5 kaidah kebahasaan teks berita beserta contohnya. Nah, tidak usah banyak-banyak. Ini sudah selesai. Jadi kita tidak perlu menambahkan file, tidak usah membuat secara langsung di dokumen. Nah, di sini pilih kelasnya. Untuk di sini kelas 8B, 8A dan 8D. Kemudian poinnya kita kasih ini poin 100, kemudian waktunya kita batasi, misalnya kita buat tanggal 31, udah tinggal 31 libur ya, tanggal 3 Agustus, tanggal 3 Agustus misalnya, jamnya ini misal. Kemudian topiknya tadi masih teks berita. Oke, ini sudah selesai, rubrik tidak usah kita isi dulu, langsung klik tugaskan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah masuk apa belum? Di sini tugas. Nah, di sini teks berita, tugas materi kaidah ini sudah ada. Sudah selesai. Sekarang kita coba dilihat di kelas 8A. Sama ya caranya seperti tadi. Sebenarnya sudah masuk sebenarnya, hanya meyakinkan saja. Di sini sudah ada. Nah, di sini lihat tugasnya. Nah, di sini. Jadi masih ada, sudah diserahkan ke 26 anak, yang menyerahkan belum ada. Oke. Nah, jadi di kelas 8C juga sudah masuk. Sini ada ya. Nah, ini ada 24 siswa di situ. Oke. Nah, lihat tugasnya. Oke, demikian tadi cara membuat tugas.
Membuat tugas dan pertanyaan itu hampir sama. Jadi sebenarnya sama. Kita tinggal memilih salah satu. Jadi biar tidak membebani anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengecek hasil pekerjaan anak-anak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kita coba mengecek berapa anak yang sudah mengerjakan di masing-masing kelas. Kita contohkan di sini. Tugas kelas kita mencoba di tugas yang kemarin saja ya, yang sudah mengerjakan ya. Misalnya ini tugas terstruktur. Ini ada 3 orang yang sudah menyerahkan. Nah ini. Nah ini langsung saja. Ini saya langsung berikan nilai ya. Jadi mengecek tugas anak-anak langsung kita berikan nilai. Di sini ada 3 orang yang sudah menyerahkan, sedangkan ada 21 yang belum menyerahkan. Coba kita beri nilai, kita cek di sini ya tugasnya. Tugas dari, nah ini ternyata dia tidak mengerjakan apapun. Di sini kosong. Oke, kita coba di kelas lain, di kelas 8B misalnya. Di kelas 8B di sini kita coba lihat, misalnya ini yang kemarin sudah saya nilai ya. Ini yang sudah diberikan, siswa yang sudah menerima ini ada 18, yang 16 ini sudah saya nilai, yang ini baru saja mengumpulkan kemungkinan. Ini kita lihat yang ini, Afifatus, dia pertanyaannya kan ada 3, 1 diminta menyebutkan struktur teks berita, yang kedua ini nomor 2 ini pola penulisan berita, dan yang ketiga ini ciri-ciri dari nah, kita cek, lupa saya juga. Kita lihat dulu pertanyaannya. Sebutkan struktur teks berita yang kalian ketahui, sebutkan pola penulisan berita, dan sebutkan ciri teks berita. Coba kita lihat jawaban siswa. Jadi di sini Afifatus ini tidak menjelaskan secara lengkap. Ini saya beri nilai. Ini kalau 1 menjelaskan dengan pengertiannya saya beri nilai 30. Ini 30, ini 30. Karena tidak menjelaskan pengertiannya, saya beri nilai 85 di sini ya. Kemudian kita klik di sini titik 2 di sini. Nah, kita kembalikan. Nah, langsung klik kembalikan. Jadi anak-anak sudah menerima nilainya. Jadi ini ada yang sudah dinilai, berarti ada 12 anak yang sudah dinilai. Ini dari kelas 8B. Yang ini berarti belum mengerjakan. Kita coba di kelas 8A. Tugasnya struktur teks berita. Nah, ini ada 26 siswa. Yang 6 sudah dinilai, 3 ini baru diserahkan, dan 17 belum menyerahkan. Kita lihat, kita cek siapa yang sudah mengerjakan di sini. Yang pertama Anis Rifatul. Nah, ini sama, tidak ada penjelasan, maka saya beri nilai di sini 85. Kita kirim atau kita kembalikan ke siswa. Oke. Kemudian kita lihat ke atas, ada Farelin. Nah, di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Farelin. Di sini ada juga menyebutkan hanya seperti ini, jadi kurang lengkap ya.
Sebenarnya sudah benar, tetapi kurang diberi pengertian atau apa gitu ya. Saya beri nilai 85. Oke. Kemudian kita kembalikan. Oke. Selanjutnya tinggal satu anak, yaitu Muhammad Firmansyah. Ini tidak sesuai dengan yang kita minta, berarti kita beri nilai kosong ya, karena tidak sesuai. Kemudian kita kembalikan. Oke. Nah, itu cara menilai atau mengembalikan jawaban anak-anak. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum.